Setiap tahun, Badan Pusat Statistik selalu mengumumkan garis kemiskinan, dan per September 2024, angkanya adalah Rp595.242 per bulan. Kalau dibagi 30 hari, artinya seseorang hanya perlu menghabiskan sekitar Rp19.800 per hari untuk tidak dianggap miskin oleh negara. Ya, hanya 2 lembar uang 10 ribuan untuk makan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Di atas kertas, ini mungkin terlihat sederhana, tapi di dunia nyata, ini adalah angka yang mengabaikan kenyataan hidup sehari-hari jutaan orang. Ini bukan sekedar data, ini adalah fondasi dari segala kebijakan sosial, dari siapa yang berhak menerima bantuan, hingga laporan kepada dunia internasional soal keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Tapi ketika negara menyederhanakan kemiskinan menjadi soal nominal yang tidak realistis, kita sedang menipu diri sendiri. Kita menciptakan ilusi bahwa masalah sudah tertangani, padahal yang terjadi hanyalah pengaburan kenyataan. Bank Dunia punya standar yang berbeda. Mereka menetapkan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar 112 ribuan. Dengan standar ini, lebih dari 60% atau sekitar 171 juta rakyat Indonesia sebenarnya masih hidup dalam kemiskinan. Sedangkan menurut standar negara kita, sekitar 24 juta jiwa saja. Jadi pertanyaannya, siapa yang kita percaya? Lembaga internasional yang netral atau negara yang mungkin ingin terlihat baik di panggung dunia? Bayangkan, kamu bangun pagi di Jakarta, bawa uang Rp20.000. Sarapan nasi rames, termurah di warteg mungkin sudah Rp15.000 sekarang. Kemudian naik angkot, tambah Rp5.000 lagi. Uangmu habis. Belum minum, belum beli pulsa, belum bayar listrik, belum pikir soal tempat tinggal. Tapi menurut negara, kamu bukan orang miskin. Karena secara statistik, kamu masih layak hidup. Layak katanya. Padahal kenyataannya, kamu bahkan belum bisa bertahan sehari. Angka ini bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga tidak manusiawi. 20.000 sehari itu bukan hidup, itu bertahan. Bahkan bukan bertahan yang layak, tapi bertahan yang menyakitkan. Lihat ke jalanan, ibu-ibu sepuh masih harus menyapu jalan. Bapak tua mendorong gerobak, anak kecil jualan tisu atau ngamen. Ini bukan cerita ekstrim, ini kenyataan sehari-hari. Tapi mereka mungkin tak masuk daftar miskin, karena angka statistik bilang mereka cukup. Coba suruh pejabat-pejabat itu hidup dengan Rp20.000 sehari. Satu hari saja. Tanpa mobil dinas, tanpa fasilitas kantor, tanpa rumah negara. Rasakan naik angkot jam 6 pagi, makan seadanya, pulang ke kamar kos yang sempit tanpa AC. Kita akan lihat, bukan cuma berapa lama mereka bisa bertahan, tapi seberapa cepat mereka sadar bahwa definisi cukup versi pemerintah adalah sebuah lelucon yang tidak lucu. Alasan kenapa garis kemiskinan tetap dipatok serendah itu sebenarnya sederhana. Semakin rendah standar yang ditetapkan, maka semakin sedikit jumlah orang yang dianggap miskin. Dan ketika jumlahnya terlihat kecil, negara bisa mengklaim keberhasilan. Laporan ke DPR jadi terlihat manis, pidato pejabat terdengar optimis, dan grafik turun jadi bahan pamer dalam forum internasional. Padahal bukan kemiskinannya yang turun, tapi standarnya saja yang dipermainkan. Inilah wajah dari ilusi statistik, sebuah pertunjukan angka yang membius publik dan menutupi kenyataan di lapangan. Negara tidak benar-benar menghapus kemiskinan, mereka hanya menyamarkan definisinya. Ini seperti menurunkan garis finish agar pelari terlihat cepat. Sebuah cara mudah untuk menciptakan prestasi palsu. Dan sayangnya, permainan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, nyaris tanpa perlawanan. Hasil akhirnya, negara yang tampak makmur di Excel, tapi penuh kelaparan di jalanan. Angka kemiskinan menurun katanya, tapi mengapa warteg masih penuh orang berutang makan? Mengapa pasar masih dipenuhi pekerja informal yang hidup dari sisa ke sisa? Ini bukan kemajuan, ini pembohongan nasional yang dikemas rapi dalam format prestasi. Kayak di atas kertas, lapar di kenyataan. Ketika negara menetapkan standar kemiskinan serendah itu, mereka tidak sekedar menipu data. Mereka seakan-akan menghina realitas jutaan rakyat. Mereka menuduh rakyat tidak produktif, malas, tidak mau berusaha tanpa pernah melihat kondisi sebenarnya. Padahal, bagaimana bisa produktif kalau akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak saja masih sulit? Ini seperti menyuruh orang berlari dalam sebuah lomba, tapi dia tak punya sepatu. Lalu kita tunjuk dia dan berkata, "Lihat, kenapa kamu sangat lambat sekali?" Di balik angka-angka itu ada wajah-wajah nyata. Anak muda yang bekerja serabutan dari pagi sampai malam tetap tak cukup untuk bayar kontrakan. Ibu-ibu berdagang dari subuh demi sesuap nasi. Kakek-kakek yang seharusnya sudah beristirahat tapi masih harus bekerja demi bertahan hidup. Ini bukan soal malas atau tak berusaha, ini soal sistem yang gagal menciptakan jaringan pengaman sosial yang layak. Kita hidup dalam negara yang menjadikan kerja keras sebagai satu-satunya jalan keluar.
lalu menyalahkan rakyat ketika jalan itu buntu. Standar ini tidak sekedar menghina logika, tapi seolah-olah menghina seluruh perjuangan hidup rakyat kecil. Menghina setiap langkah kaki yang berjalan mencari nafkah, menghina setiap peluh yang jatuh tanpa upah yang layak. Jadi jangan salahkan rakyat karena miskin, tapi salahkan sistem yang membiarkan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Karena yang seharusnya kita pertanyakan bukan kenapa mereka miskin, tapi kenapa negara seakan-akan membiarkan kemiskinan jadi sesuatu yang dianggap normal. Pada akhirnya ini bukan cuma soal apakah kamu bisa bertahan hidup dengan 20.000 sehari. Karena manusia bukan hanya soal bertahan, tapi soal bagaimana ia dihargai. Negara yang benar tidak mengukur kelayakan hidup dari angka seminimal mungkin. Negara yang benar yaitu melihat rakyatnya bukan sebagai beban statistik, tapi sebagai manusia yang punya hak atas kehidupan yang bermartabat. Kita tidak hanya butuh nasi untuk mengisi perut, kita butuh harga diri, rasa aman, rasa dihargai. Ketika negara mengatur standar kemiskinan yang begitu rendah, itu sama saja dengan berkata, kamu cukup hidup asal tidak mati. Padahal, hidup yang layak itu jauh lebih dari sekedar bernapas. Itu soal bisa bermimpi, bisa berharap, dan bisa bangga menjadi warga negara. Jangan biarkan mereka terus berpikir kita tidak sadar bahwa kita akan menerima ini semua tanpa suara. Karena kita tahu, ini bukan hanya persoalan ekonomi, ini adalah persoalan martabat manusia. Dan kalau negara tidak mau menaikkan standar hidup kita, maka kita sendiri yang harus menaikkan suara kita. Saya masih bisa hidup dengan 20.000 rupiah per hari, tapi itu bukan hidup yang layak, melainkan hidup yang menyakitkan. Bagaimana menurut pandangan kalian? Tulis di komen. Dan find me in the next video. Bye-bye.